Guys, tau nggak sih, kemarin tuh pas waktu pemilu rame banget loh, gara-gara aplikasi Sirekapnya itu katanya nggak bisa diakses pas waktu hari hanya sama anggota TPS-nya. Kenapa ya? Gitu. Iya pernah denger tuh. Kayaknya gara-gara satu kali di satu hari yang sama. Kan TPS itu kan ada 800 ya setauku. Nah, itu aksesnya bareng-bareng. Jadi mungkin sistemnya down karena diakses bareng-bareng. Oh gitu, ya. Gitu sih. Itu gimana ya perencanaannya ya? Kok bisa Itu dia. gitu? Kayaknya KPU kurang menyiapkan atau gimana gitu. Harusnya kan juga di testing mungkin. Kalau dari QA kan harusnya ada testing kan? Iya sih, harusnya tuh kayak di testing barengan gitu loh, dalam satu waktu bisa diakses banyak orang gitu kan, bisa nggak sih gitu kan harusnya. Sebelum dikasih ke orang-orang buat diinstal gitu kan. Iya, kalau dari benar. teman-teman ada nggak solusi lain gitu? Mungkin sebelum bikin kita kan harus analisa dulu ya. Itu nanti kemungkinan dipakai berapa orang, Betul. usernya, concurrent aksesnya itu berapa, Betul. terus data yang dikirim itu ada berapa. Nah itu kan harus kita rencanakan dulu, harus kita identifikasi dulu, analisa dulu. Baru nanti setelah kita dapat analisanya, kita bisa menyusun tuh arsitekturnya. Betul. Kalau menurut SA gimana arsitekturnya? Kan tadi udah dianalisa ya. Kalau udah dianalisa, terus kita dapat perhitungannya. Nah, terus untuk arsitekturnya itu bisa mungkin mengadopsi microservice gitu ya. Jadi bisa banyak service yang nanti menghandle banyak user gitu. Jadi jangan satu service untuk ngehandle semua user. Betul. Berat di satu service itu. Harusnya ada banyak service gitu. Paling nggak ada plan A, plan B sih ya kan? Ya, Kejadian kayak gitu. betul. Terus tuh aku dengar nih ya, data yang udah di-upload sama tim si Rekap di TPS itu, data yang masuk itu nggak sesuai. Jadi kayak yang di-upload apa, hasilnya apa kayak gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Oh, itu kayaknya ini deh bermasalah dengan kan kata KPU itu pakai recognition ya, karakter recognition. Kayaknya bermasalah di situ deh. Menurut Mas Bagus gimana? Oh jadi itu memang pakai OCR ya? Iya. Jadi ada form, kemudian formnya itu bisa ngedetect gitu loh. Di foto gitu ya, Iya. kemudian Di-upload. di-upload. Kalau itu sih memang ya kelemahannya OCR sih ya, memang nggak bisa 100% detail gitu. Bahkan kita kalau misalkan onboarding di service finansial seperti bank gitu kan kita juga OCR KTP itu biasanya. Ya, betul. Itu pun ada yang salah-salah. Padahal KTP itu kan tulisannya bukan tulisan tangan ya. Nah sedangkan kalau di TPS itu kan formnya tulisan tangan. Betul. Bisa jadi angka 4 satu orang dengan yang lainnya itu beda, angka 5 beda. Ya, betul. Itu kelemahannya OCR memang. Kadang kamera HP-nya juga kurang bagus kan bisa betul. jadi. Berarti kalau misal dari QM mungkin harus di testing per device ya kali ya kan? Bisa jadi kan? atau enggak tulisan tangan yang lebih banyak. Nah itu. Atau kita keluarin kebijakan device tertentu aja yang boleh. Nah Betul, bisa. Atau enggak ada form online-nya juga sih, jadi kayak biar langsung ngisi gitu loh, nggak usah tulis tangan kan, menghindari kayak kesalahan-kesalahan pembacaan kayak gitu. Betul banget, setuju. Ya itu sih pentingnya kalau misal sebelum dirilis harusnya udah dipastiin bener-bener aplikasinya itu sudah mumpuni ya kan. Iya betul. Harus di testing juga di QA kan. Ngomong-ngomong soal arsitektur, mungkin bisa dibuat ini ya, distributed gitu ya. Jadi nggak cuma di seluruh daerah akses ke satu server aja. Iya betul. Bisa jadi di satu kota itu kita sediakan satu server. Atau kalau kemahalan mungkin yang Indonesia Barat itu satu server sendiri, Indonesia Tengah satu server sendiri, dan Timur satu server sendiri. Enggak lah kalau kemahalan ya. Tergantung ini budgetnya aja. Iya. Satu provinsi, satu kota itu masih bisa. Iya bisa. Betul. Selain microservice sih bisa dibuat distributed gitu sih. Iya betul. 5 tahun sekali loh. Tapi dipakai terus. Ada concern juga sih kalau misal dipisah gitu servernya. Kalau misal nih di wilayah timur warganya lebih dikit atau pengguna device-nya lebih dikit, terus di barat lebih banyak kan gimana?
Ya, kapasitasnya kita sesuaikan. Iya betul. Jadi kalau kan kita bisa tahu tuh suatu daerah ini penduduknya berapa Atau TPS-nya berapa? TPS-nya berapa, betul. Nggak usah penduduk ya, TPS. Iya, Iya, TPS. Nah, ya kita sesuaikan kapasitas servernya di situ. Sekarang Betul. server udah murah kok, nggak kayak dulu. Iya bener. Per bulan ya udah dapat gede kok, banyak. Oh. 50.000 udah dapat Iya. yang gede murah. Kalau di Iya. Foscom ada nggak sih? Ada dong. Namanya Cloud Fastcom. Fastcom Cloud. Fastcom Cloud. Dan itu kita sudah distributed juga. Jadi server kita itu nggak ada di satu tempat, Betul. tapi sudah terdistribusi di beberapa tempat. Wow, Jadi kalau keren dong ya. satu meninggoy, yang lain masih jalan. Aman Jadi lah ya kan? di service kita itu Ada jalan. backup. Iya, istilahnya itu high availability Availability. gitu. Jadi 24/7 itu nyala terus. Tapi nih pasti orang kan mikirnya, waduh udah hype banget nih teknologinya, pasti mahal nih tahunannya, atau mungkin maintenance-nya nanti biayanya mahal gitu kan. Kalau di Foscom gimana sih? Ya itu bisa didiskusikan. Oh, Gimana, Bapak? disesuaikan gitu ya Iya. dengan kebutuhannya. Iya, kan sekarang itu teknologi itu bisa mengikuti kebutuhan bisnis ya. Kalau dulu memang mungkin server itu saklek, kita harus investasi banyak di awal, harganya mahal. Nah kalau sekarang enggak, sekarang istilahnya kita beli yang apa ya, istilahnya ketengan gitulah. Server biasa-biasa itu bisa sekarang. Betul. Cloud itu sudah banyak pilihannya dan harganya juga banyak dan mengikuti kebutuhan bisnis aja lah. Kalau bisnisnya masih kecil, masih mulai ya servernya jangan gede-gede dulu. Nanti kalau sudah bisnis berkembang, transaksi lebih banyak, itu kita Upgrade gede. terus ya. Betul. Lebih gampang sekarang. Bukan jadi concern utama lah server itu. Betul. Ya. Justru Jadi- sekarang yang concern utama itu ya itu tadi, high availability, security. Percuma kalau kita punya service digital yang murah tapi nggak available, mau dipakai nggak bisa. Contohnya kayak contoh si rekap itu tadi. Oh iya benar-benar. Benar. Kan lebih jengkel ya orang sudah punya teknologi tapi nggak bisa dipakai gitu kan. Betul. Jadi itu yang paling penting tadi, dianalisa dulu yang pakai berapa. Benar. Terus habis itu kapan dipakai bersamaannya itu bisa jadi. Nah, terus habis itu perancangan distributed servernya itu tadi di mana aja untuk pembagian kuota ya istilahnya. Kayak gitu sih. Sama penting di testing. Iya benar. Jadi harus dibikinin skenario-skenarionya, worst case-nya ya kan. Betul. Paling nggak biar nggak sampai kayak gini lah, kan udah jalan Iya. juga masa. Betul. Udah bisa diakses kan. Iya. Kan teman-teman yang ikut caleg-caleg kan juga dirugikan. Iya, gitu benar, kan. masuk. Gitu. Yang bener aja. Rugi Rugi dong. dong.